bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kurangi kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudara, para umat Buddha yang berbahagia, kesempatan puja bakti saat ini adalah merupakan acara peringatan Magha Puja yang merupakan salah satu dari 4 hari raya umat Buddha yang dirayakan selama 1 tahun penuh. Adapun makna Magha Puja, tadi kita sudah mendengar bersama sewaktu dibacakan terjemahan Magha Puja Gatha. Tentu Anda masih mengingat apa yang tadi dibaca, yaitu yang pertama apa ya? Makna yang pertama tadi apa? Makna Magha Puja tadi. Lalu tadi waktu dibaca terjemahan ada 4 yang hebat itu apa tadi? Yang pertama, hadirnya 1250 orang biku. Terus yang kedua, mereka semua datang tanpa diundang. 1250 orang biku datang tanpa diundang bertemu dengan Sang Buddha. Yang ketiga, mereka semua mencapai tingkat arahat. Yang keempat, apa itu? Ehi biku, mereka ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha dengan ehi biku upasampada. Ini ada 4 yang sangat berkesan di dalam Magha Puja, sehingga akhirnya kita selalu memperingati Magha Puja setiap tahun sekali. Kalau kita merenungkan baik-baik makna dari Magha Puja tadi, 1250 orang biku sudah arahat, sudah mencapai kesucian semua. Semua sudah merupakan tabisan Sang Buddha. Dikatakan di dalam salah satu cerita Dhamma, kalau Sang Buddha menabiskan dengan mengatakan ehi biku, ehi itu artinya kesinilah. Ketika pada zaman awal-awal, Sang Buddha menabiskan sendiri para biku. Ketika ada umat yang merasa cocok ingin menjadi biku, kemudian Sang Buddha langsung memanggil dengan ehi biku. Umat itu langsung dipanggil sebagai biku. Ehi kesini, biku dia langsung dipanggil jadi biku. Kenapa demikian? Kenapa demikian hebat ehi biku ini? Karena begitu umat yang datang dan dipanggil ehi biku, kesinilah biku, langsung dia jadi biku. Anda pernah mengikuti upacara penabisan biku? Belum. Penabisan samanera? Belum juga. Wah, kasihan ini. Nanti kapan-kapan kalau Bante Sukito ada penabisan samanera di Malang, Anda ikutlah rombongan. Beliau kan nanti ketua panitia, salah satu ketua panitia untuk Pabaja Samanera sementara tahun 2005 ini. Nanti Anda ikutlah, biar tahu apa tahu penabisan itu. Bentuknya apa sih? Nah, itu dulunya pakaian biasa, kemudian diganti pakai jubah, baru ada penabisan. Tapi ehi biku ini dulunya pakaian biasa. Begitu dipanggil Sang Buddha ehi biku, kesinilah biku, langsung berubah pakaiannya. Tidak pakai ganti pakaian lagi.
Rambut yang dulunya gondrong-gondrong, orang India kan rambutnya kan panjang-panjang, langsung licin, bersih begini. Ini makanya unik. Ehi biku upasampada. Upasampada adalah prosedur penabisan dari biasa menjadi biku itu tadi, upasampada. Nah, jadi sekarang ehi biku upasampada menjadi biku dengan teknik sini biku. Langsung rambutnya rontok semua. Langsung pakai jubah. Nah, saudara-saudara, ini 1250 orang biku ini betul-betul orang yang hebat. Orang-orang yang karena Sang Buddha sendiri yang menabiskan. Beliau walaupun mencapai kesucian tetap datang bertemu dengan Sang Buddha. Tidak diundang lagi. Kok bisa sepakat? Dan pada saat itu Sang Buddha memberikan pokok dasar intisari ajaran Sang Buddha. Kadang anak-anak ini kalau waktu masih kecil-kecil sudah tahu intisari ajaran Sang Buddha apa? Apa? Walaupun sudah agak gede kan boleh kan remaja menjawab, intisari agama Buddha apa? Apa itu? Oh, Pak Guru aja jawab. Pak Guru pasti bisa. Muridnya ini loh yang penting. Bisa enggak muridnya? Ayo. Apa itu? Hah? Gimana ini malu-malu? Ayo remaja yang tengah ini, ayo. Apa? Intisari agama Buddha apa? Hah? Ayo. Ya wes, ini guru juga nih sebetulnya nih, guru menyanyi, ya. Ya, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Tadi sudah saya sebut. Wah, ini yang bisa jawab cuman guru-guru ini, nanti perlu segera ada penataran ini. Bagaimana ini ilmunya guru-guru ini bisa tumurun, bisa diwariskan kepada generasi mudanya. Dan yang bisa berani jawab, jangan guyu, aku mau ya wis ngerti yuk. Sebetulnya jawabnya yaitu, tapi Anda kebatinan. Nah, bagaimana sih bisa tahu? Karena saya kan tidak bisa kebatinan. Ya, berani jawab. Nah, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Bahkan itu disebut inilah ajaran para Buddha. Kalau kita merenungkan sekarang, mereka yang sudah mencapai kesucian, mereka yang ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha, masa kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran tidak bisa? Tetapi kenapa Sang Buddha membabarkan itu? Saudara-saudara para umat Buddha yang berbahagia, kalau kita mengamati kegiatan para arahata, mereka yang telah mencapai kesucian pergi ke wihara, sebetulnya sama dengan umat Buddha yang pergi ke wihara. Cuman pada zaman dahulu mereka bertemu Sang Buddha, kemudian Sang Buddha membabarkan yang tadi disebut Owada Patimokkha. Salah satu syairnya itu sebetulnya ada 3 bait. Bait yang paling terkenal sebetulnya kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Zaman dulu Sang Buddha bisa membabarkan sendiri. Tetapi sekarang umat Buddha datang bertemu dengan Sang Buddha, tetapi sudah diwujudkan sebagai Buddha Rupang, sebagai arca Sang Buddha. Karena beliau sudah tidak membabarkan dhamma lagi, maka kita mengulang khotbah Sang Buddha. Itu disebut membaca parita. Kemudian tadi di dalam Magga Pujagata sebetulnya mengingatkan kepada kita semua apa yang terjadi pada saat Purnama Siddhi di bulan Magga. Lalu kita merenungkan sekarang. Mereka yang arahata, mereka yang sudah mencapai kesucian tetap cari Sang Buddha. Walaupun tidak diundang 1250 orang biku. Coba kita kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah arahat? Sudah belum? Belum ya? Tapi merasa perlu nggak ke wihara? Ada yang merasa perlu, tapi ada juga wihara itu kadang-kadang aja lah, jangan sering-sering. Kalau pas nganggur-nganggur, pas filmnya elek-elek, pas di rumah ndak ada kegiatan, pergi ke wihara.
Mereka yang mencapai kesucian saja masih perlu ke wihara. Kita yang belum mencapai kesucian jauh lebih perlu datang ke wihara. Ya, ke wihara kan paling diajari Pancasila, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan, gampang. Memang gampang didengar. Tapi kita kalau ada nyamuk, rasanya ndak nabok, belum mantep ini. Kalau sudah plok, nyamuk sampai gepeng, cemet, darah berceceran, waduh lego, puas. Kalau sudah begini, kemudian apa kita masih layak mengatakan, ke wihara kan paling cuma diajari Pancasila Buddhis. Diajari Pancasila Buddhis saja belum bisa melaksanakan, masih meremehkan. Hanya itu aja. Cuman Pancasila Buddhis. Iya, memang cuman Pancasila Buddhis, tapi selama kita belum bisa melaksanakan dengan baik, tentu kita membutuhkan untuk mendengar terus. Bahkan kalau perlu di rumah diucapkan Pancasila Buddhis tiap pagi dibaca. Aku bertekad untuk tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Kita ucapkan itu terus menerus. Sehingga akhirnya tiap kali kita mau nabok nyamuk, ingat, aku tadi pagi sudah mengucapkan bertekad untuk tidak membunuh. Ini menjadi rem. Nah, kalau sudah begini kita bisa ngomong, cuman Pancasila Buddhis sudah komplit. Lalu apa lagi? Meditasi. Cuman diajari meditasi sebentar. Oh ya, coba. Sebentar aja kadang pikirannya kacau balau, apalagi lama. Wah, meditasi kalau di wihara kok cuma sebentar ya. Rasanya baru duduk belum anget sudah selesai. Duduk memang belum anget, tapi pikiran sudah piknik kemana-mana. Ya, sebentar aja belum bisa, apalagi lama. Ini lalu kita berusaha memperbaiki. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita lalu merenungkan, ternyata kewihara ini menjadi satu kebutuhan. Itu sejak zaman dulu, Maghabuddha itu adalah beberapa bulan setelah Sang Buddha mencapai kesucian. Jadi peringatan pertama sebetulnya, perayaan pertama atau hari raya agama Buddha yang pertama sebetulnya Maghabuddha. Setelah Sang Buddha mencapai kesucian pada bulan apa itu? Bulan Waisak. Kira-kira bulan apa itu? Mei lah. Kira-kira di bulan Mei beliau mencapai kesucian. Kemudian beliau mengajak para muridnya untuk menjadi biku, biku Upasampada sampai dengan Maghabuddha. Maghabuddha kira-kira bulan apa kalau kita sekarang? Februari. Dari Mei sampai Februari berapa bulan? 9 bulan ya. Mei sampai Februari 9 bulan. Dalam 9 bulan Sang Buddha mengajar Dhamma, 1250 orang biku mencapai kesucian. Minimal itu, karena itu yang datang dan berkumpul. Mereka masih mau datang, walaupun sudah mencapai kesucian masih mau datang, mendengar apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ini berarti menjadi satu tradisi. Ini berarti menjadi satu kebiasaan yang baik di dalam agama Buddha. Sebagai seorang umat Buddha, kita harus rajin ke wihara. Wihara mana saja Anda bisa kunjungi, tetapi wihara itu harus memberikan kesempatan Anda mendengar Dharma. Oleh karena itu kalau di beberapa daerah, saya kadang mendengar kebaktian di wihara tertentu, hanya membaca parita, selesai pulang. Kadang ini agak sulit untuk dikembangkan. Ada di antara Anda wihara yang seperti itu enggak? Ada enggak? Ada tidak? Tidak ada? Tidak ada atau ada? Tidak ada atau ada? Ada. Jawabnya orang mantep, belum makan ya? Ada atau tidak ada? Ada loh yang buanter jawabnya.
kayak orang belum makan. Wah, ini sebentar lagi pingsan ini. Jadi ada, memang saya sudah beberapa kali mendengar ada kebaktian hanya membaca parita selesai pulang. Padahal kita di wihara perlu mendengar dhamma. Mungkin bacaan parita itu kita terjemahkan, bacaan parita itu mungkin kita bahas, bacaan parita itu mungkin kita diskusikan. Ini yang membuat umat akan tertarik dengan dharma. Karena ada beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan dari mendengar dhamma. Seperti yang disampaikan di dalam Anguttara Nikaya, yang merupakan salah satu bagian dari Sutta Pitaka atau bagian besar dari Tripitaka. Manfaat mendengar dhamma yang pertama adalah hal yang belum pernah kita dengar, akhirnya kita bisa mendengar. Ini di wihara. Kalau Anda hanya baca parita selesai pulang, baca parita selesai pulang, maka orang akan mengatakan, oh baca parita aku juga bisa, di rumah lebih enak, koloran bisa. Anda kalau di wihara mau koloran kan malu. Kalaupun tidak malu bisa disuruh pulang. Ini bukan tempat kolam renang, jangan koloran. Tapi Anda kalau di rumah, sarungan bisa, kerukup sarung bisa, dasteran bisa, enak. Sambil berbaring ya bisa, betul. Baca parita di rumah kadang lebih nyaman. Ibaratnya kalau sekarang nonton film, lebih enak nonton di rumah, nyewa VCD. Sayangnya gedung bioskop kan pada tutup. Karena di rumah nonton VCD sambil jegang, makan kacang, ngeplaki anak bisa. Ya bayarnya 3.000 VCD. 3.000 apa berapa ya satu sewa itu ya? Berapa? 1.500. Murah toh? Coba kalau beli sendiri di gedung bioskop, itu misalnya tiketnya atau apa, sudah sekian ribu, anaknya rewel, nggak bisa ngeplak, mau jegang nggak bisa, mau jungkir balik nggak bisa. Coba nonton VCD di rumah kan enak. Nah demikian pula dengan ke wihara. Aduh kalau cuma baca parita enak di rumah, baca parita sendiri, jegang, jungkir balik, mau apa saja bisa. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa, ngemplok kacang. Buddha sama sekarang ngemplok kacang lagi, bisa. Kalau di rumah, tapi kalau di wihara kan tidak bisa. Nah ini yang membuat agama Buddha jadi menurun, jadi merosot. Oleh karena itu Anda yang mengelola di wihara, mana saja wihara Anda, jangan hanya diisi dengan membaca parita selesai pulang. Isi dengan ceramah dhamma. Loh kalau nggak bisa bagaimana? Bacaan. Dibacakan yang baik. Jangan kayak membaca koran. Beginilah yang saya dengar pada satu ketika sama kawan. Waduh itu juga orang puyeng kepala. Baca yang baik sehingga membuat orang mendengar, orang bisa meresap artinya, dia bisa laksanakan dalam kehidupan. Kenapa? Karena inilah manfaat pertama. Kita datang ke wihara, mendengar dhamma. Manfaat yang pertama adalah mendengar hal-hal yang belum pernah kita dengar. Kalaupun para arahat yang bertemu dengan Sang Buddha, kemudian beliau perilakunya sudah bagus, tetapi ketika Sang Buddha mengucapkan kurangi kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran, kalau hal itu belum pernah mereka dengar, otomatis mereka merasa ada hal yang baru. Demikian pula kita ke wihara. Anda yang belum pernah dengar kurangi kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran, begitu mendengar, ada sesuatu yang baru untuk Anda. Ternyata kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Ini timbul pada saat Maghabujja, 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai kesucian. Selain kita mendengar hal yang baru, mungkin hal yang meragukan, kita bisa mendapat kepastian.
Dulunya mungkin kita lupa apa ya itu ya. Dulu ada saya dengar kurangi kejahatan, kemudian apa, kok terus kemudian inilah ajaran para Buddha. Apa ya? Nah, kalau kita ke wihara, kita bisa melengkapi yang belum kita ketahui tadi, atau yang sudah pernah kita ketahui tapi kita lupakan. Oh, ternyata kurangi kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Lengkap, kita sudah bisa dengarkan. Ini merupakan manfaat kedua kita mendengarkan Dhamma di wihara menurut Anguttara Nikaya. Mungkin ada hal yang membingungkan. Ada hal-hal kalau tadi yang belum pernah didengar akhirnya kita dengar. Ada yang dulu pernah dengar kita lupa, sekarang kita ingat. Yang ketiga, yang membingungkan, yang meragukan, akhirnya kita bisa mengerti setelah kita ke wihara. Nah, ini nanti perlu ini. Para penceramah belajar bagaimana teknik ceramah. Jangan sampai umat datang pikiran tidak bingung, pulang malah bingung. Tadi yang ceramahi ngomong apa ya? Wah, ini manfaat mendengar Dhamma menjadi keliru. Mestinya mendengar Dhamma yang bingung menjadi jelas, ini yang sudah jelas jadi kacau. Nah, nanti kita akan ada pendidikan, mungkin nanti Bante Sukito akan memimpin mungkin semacam ada pendidikan, nanti para pandita dan sebagainya, kita akan kasih pendidikan yang baik. Sehingga pandita nanti ceramah jangan membingungkan. Walaupun pandita bukan berarti mesti pintar ceramah loh. Ya kan? Anda pernah ketemu pandita yang ceramahnya membingungkan? Pernah? Pernah. Kadang-kadang, ternyata anak patria kok lebih pinter ya dari pandita. Ada. Kok ada Wandani lebih pinter? Ada. Nah, kita sekarang akan didik ini. Ada Wandani, ada patria, ada Magabudi, ada yang lain-lain yang mungkin belum tergabung di situ. Kalau kepingin gabung, nanti kita bikin kelompok Dhamma Duta. Sehingga mereka yang datang ke wihara, ada penjelasan yang bagus. Membuat yang bingung menjadi pasti. Dulu bingung, Magapuja itu kapan ya pertama kali itu? Apa tahun pertama Sang Buddha mencapai kesucian? Apa tahun kedua? Apa tahun ketiga? Kalau sekarang Anda sudah datang ke sini dan Anda tahu, Anda mendengarkan, oh ternyata Magapuja sebetulnya adalah yang pertama ini. Yaitu ketika 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai kesucian di saat Waisak. Yang bingung akhirnya tidak bingung. Inilah manfaat yang ketiga. Yang pertama tadi belum terdengar, sekarang mendengar. Yang kedua, yang terlupakan jadi ingat. Dulu sudah pernah dengar, sekarang lupa jadi ingat. Yang ketiga, pernah dengar atau mungkin bingung, sekarang pasti sudah jelas. Yang keempat, dengan mendengar Dhamma, seseorang akan mempunyai pandangan hidup yang benar. Dia mau ngerti Dhamma, kemudian dia bisa melaksanakan. Oh, kalau begitu sekarang saya mengerti hikmah Magapuja. Kurangi kejahatan, tambah kebajikan, dan sucikan pikiran. Kalau gitu saya jadikan sebagai gaya hidup saya sehari-hari. Saya merasa mempunyai cara hidup yang baru. Kalau dulu kejahatan saya kadang masih melakukan yang kecil-kecil. Kejahatan pada semut. Semut kan kecil. Saya tidak pernah bunuh sapi, saya tidak pernah bunuh kambing, saya tidak pernah bunuh ayam. Kalau semut kan kecil, jadi boleh saya bunuh. Kemudian kita lalu menyadari bahwa di dalam Magapuja kurangi kejahatan. Di situ kejahatan tidak disebutkan, bahwa kejahatan itu adalah yang kecil-kecil boleh dikerjakan, yang besar-besar jangan dikerjakan. Tidak ada.
Kejahatan kecil atau besar namanya juga kejahatan. Api besar atau api kecil ya sama panasnya. Kalau kita sudah mengerti seperti itu, kemudian kita punya jalan hidup yang mantap. Saya harus melakukan hal ini. Inilah manfaat dhamma yang keempat. Apakah manfaat dhamma yang kelima? Mendengar dhamma yang kelima? Manfaatnya adalah kita memperoleh ketenangan, pikiran yang tenang, batin yang tenang. Kita bisa merasakan ketenangan itu. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita sudah jelas, ini ajaran Sang Buddha. Ini bukan ajaran Sang Buddha. Karena kita jelas, maka kita bisa mengerjakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bisa mengurangi kejahatan, kita bisa menambah kebajikan, kemudian bisa menyucikan pikiran dalam arti melatih meditasi, batin kita menjadi tenang. Ini adalah manfaat mendengar dhamma. Kalau mendengar dhamma kemudian isinya adalah hasutan, bahwa kamu harus memukul yang di sana-sana, harus menggebuk yang sini. Kalau ada apa-apa yang menyakiti kamu, balas dendamlah. Wah, pulang dari wihara semangat menggebu-gebu untuk gebuki orang. Ini tidak menimbulkan ketenangan. Ini bukan dhamma. Tetapi ketika Anda setelah mendengar dhamma, batin Anda menjadi tenang, Anda menjadi lega. Aku sekarang ngerti apa yang harus aku kerjakan sebagai umat Buddha. Inilah manfaat mendengar dhamma. Oleh karena itu, saudara-saudara para umat Buddha yang berbahagia, para bapak, ibu, dan yang lain-lain, jangan pernah bosan ke wihara. Karena kita bisa ke wihara selain membaca parita, bermeditasi dan mendengar dhamma. Pada saat kita mendengar dhamma, minimal Anda mendapat 5 manfaat mendengar dhamma. Yang belum pernah didengar jadi mendengar. Yang pernah didengar tapi lupa jadi teringat. Yang pernah didengar tapi meragukan, Anda menjadi lebih yakin. Kemudian mendengar dhamma, Anda mempunyai pedoman hidup yang jelas, yaitu dhamma. Dan yang kelima, Anda kemudian memperoleh ketenangan batin. Karena hidup kita terbebas dari kebencian, terbebas dari ketamaan, terbebas dari kegelapan batin. Karena itu, jadikanlah Magga Puja ini sebagai awal kita berkumpul. Walaupun mungkin masih pakai undangan, tapi sekarang berkumpul. Nanti lain kesempatan tidak pakai undangan. Mendengar dhamma dengan membaca parita, kemudian mendengar ceramah dhamma atau membuka kaset dhamma atau membacakan buku dhamma. Sehingga akhirnya kita masing-masing mendapat manfaat. 5 manfaat mendengar dhamma itu di dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Buddha. Saudara-saudara, inilah hikmah Magga Puja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini untuk mendorong Anda, memberi semangat kepada Anda supaya Anda lebih rajin lagi ke wihara, lebih rajin lagi membuka telinga untuk mendengar dhamma di setiap kesempatan, dari kaset, dari VCD, dari CD, dari apa saja, mungkin buku juga. Anda kesempatan untuk membaca dhamma dan sebagainya, sehingga akhirnya hidup kita sebagai umat Buddha makin meningkat kualitasnya, makin baik dan makin baik lagi. Selamat Magga Puja. Semoga Anda selalu bersemangat di dalam mendengarkan dhamma dan melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua makhluk, bagi yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua
Semua